Joko Talks. Malam hari ini kita kedatangan tamu, itu teman-teman saya ya, walaupun yang satu baru kenal tadi ya Mas ya. Nah, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh inspiratif menurut saya ya, karena dua kawan saya ini mereka bergerak di satu bidang yang sama, yaitu di bidang sosial, dan lebih tepatnya itu membagi makanan gratis. Nah itu ya, jadi tema kita malam hari ini adalah Joko Talks spesial jangan sampai mereka kelaparan. Kita dibersamai, di sebelah kiri saya ini ada Mas Grandi. Mas Grandi ini adalah founder dan pegiat Jumat Berkah, dan di sebelahnya Mas Grandi ini ada Mas Ilham Prihatin. Nah, beliau ini adalah founder dari Nasi Gratis Jogja. Nah, seperti apa kisahnya kita akan bahas bersama-sama. Kita bakal ngobrol-ngobrol beberapa menit ke depan. Oke. Nah, tak taruh dulu Mas. Nah, Mas Grandi, mungkin aku tertarik ini Mas. Oh, ya. Aku kenal dirimu kan pas itu dari Mas Haidar ya dulu ya. Gus Haidar. Gus Haidar ya. belum hadir beliau. Nah, aku tertarik ya Mas dari kisah-kisahnya Mas Grandi ini, dari dulu awalnya sampai sekarang membersamai Gengs Ngaji ya Mas. Sebagai apa di Gengs Ngaji Mas? Ya, founder. Founder. Nah, mungkin Mas Grandi bisa ceritakan nih Mas, masa kecilnya Mas Grandi itu seperti apa nih? Kan kelahiran Jogja nih Mas. Iya. Dari awal gitu ya sampai kok bisa sekarang ini gerak apa ya, aktif di gerakan sosial itu gimana sih Mas? Mungkin cerita dulu aja deh dari masa kecilnya Mas Grandi itu. Mungkin ada yang menarik nih. Dari masa kecil kan dia alhamdulillah hidup di lingkup Muhammadiyah tuh, keluarga Muhammadiyah. Di Kota Gede terutama kan basic Muhammadiyah kuat banget. Iya, Muhammadiyah. Nah, basic Muhammadiyah. Terus SD juga negeri sampai Muhammadiyah 9 sini. Mungkin teman-teman juga tahu lah. Kemarin juga ngisi juga ada dosen guru BK saya yang ikut, saya agak malu. Terus SMK SMDI nggih. Kakak kelas kula ngene iki. Oh, reuni ceritanya. Reuni. Terus alhamdulillah dulu setelah lulus SMDI pengen kembali ke jalan Allah gitu lah. Terus niat belajar agama, kemudian di Mahatali udah sampai terakhir. Kemudian ada beberapa materi yang belum saya selesaikan, cuma alhamdulillah ilmunya udah dapat gitu. Terus pas semester Mustafa Salis saya tuh doa sama Allah gitu. Ya Allah, saya pengen punya komunitas di mana komunitas itu bisa merangkul semua teman-teman yang dulu bandel. Teman-teman saya semua entah dari manapun ini tak rangkul semua. Nah, terus alhamdulillah, terus jalannya waktu alhamdulillah sama Allah dijabai gitu loh. Nah, terus datang teman-teman yang pengen ngaji, terus alhamdulillah ngaji, terus perlahan dibentuk namanya Geng Ngaji. Lah kenapa kok dipingin Geng Ngaji dulu? Soalnya yang ikut tuh ex anak-anak geng muda gitu loh. Ex anak-anak geng muda. Dulu awalnya gitu. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih merangkul teman kayak gitu, bukan berarti terus. Okay. Lah terus berjalannya waktu, alhamdulillah dulu ada satu anaknya pengusaha namanya ayahnya punya restoran Gedang Mas, mungkin tahu Gedang Mas ya, di Banguntapan. Di Banguntapan itu dia pengen punya kegiatan namanya Jumat Berkah. Itu sekali donasi alhamdulillah banyak terus berjalan dari 2018 dulu. 2018 sekarang sampai 2021 gitu. Berarti awal mulai itu dari 2018 ya Jumat Berkah atau Gengs Ngajinya? Kalau Gengs Ngajinya juga itu dimulai dari 2018 bulan Februari, terus Jumat Berkahnya itu bulan November. Itu awal-awalnya gitu. Alhamdulillah berjalan sampai 2021. Oh ya. Ini ada yang menarik ini Mas. Tadi kan Mas Grandi itu menginisiasi adanya Gengs Ngaji nih. Tadi kan katanya ex anak-anak bandel nih. Nah, kok bisa ngumpulin nih dulu Mas Grandi termasuk anak-anak bandel atau gimana ini? Ya, jadi ini ya. Kepo nih aku Mas. Ini teman-teman, mungkin setiap orang itu pasti punya masa lalu. Iya. Setiap orang pasti punya masa lalu. Terus
sebaik-baik orang adalah yang pengen membangun masa depannya ke depan. Ya mungkin saya dulu juga nggak sekelas orang-orang baik ya. Cuma saya pengen jadi orang baik itu. Terus dulu saya juga mungkin pernah ada beberapa masalah, ya, terus jadi dekat sama orang teman-teman itu. Yes. Nah terus alhamdulillah kalau teman-teman yang dulunya suka fighter ya, suka fighter ataupun suka kelahian atau semangat di jalan ataupun mereka ini di rumah merasa nggak nyaman, itu kalau digerakkan dalam kebaikan mereka itu nggak mudah mutungan gitu loh. Berarti nggak mudah putus asa itu. Militan ya. militan itu loh. Nah itu ada beberapa teman saya itu terus ada triknya sebenarnya mas. Triknya. Gimana mas triknya mas? Ya, trik menaklukkan gali ya. Menarik ya teman-teman. Trik menaklukkan gali itu biasanya kita itu kasih ini apa? Misal nih ada orang, misal dia baru butuh banget masalah keluarga, masalah sosial sama teman, bisa nanti kita tolong entah dengan finansial atau selesaikan masalahnya. Misal dia masuk kasus polisi atau kasus pengeroyokan, misal kita bisa bantu melalui advokat atau apa itu. Biasanya dia nanti akan utang budi. Nah, disitulah itu orang itu bisa tertaklukkan itu loh. Nah, biasanya kalau udah tertaklukkan itu bisa cenderung diarahkan ke partai. Ke partai-partai tertentu. Nah, kalau saya gunakan trik itu tapi untuk bikin massa. Oh, berarti memang partai-partai itu juga main ya mas? Ya, partai kalau saya non afiliasi partai, cuma itu saya menggunakan trik-trik itu belajar bagaimana sih menaklukkan karakter orang ini, orangnya seperti ini gitu. Ya emang saya dulu, kalau saya sih tipikalnya orangnya suka suka bela diri. Jadi emang cocok sih sama kedutan. Oke. Ya gitu. Berarti akhirnya terus tercetus ada gengs ngaji dan salah satu gerakan yang dilakukan oleh gengs ngaji itu ada Jumat Berkah tadi ya mas. Oke. Nah, menarik ini tadi latar belakang dari Mas Grandi ya sampai beliau sudah menginisiasi gengs ngaji dan gerakan-gerakannya yang dilakukan oleh gengs ngaji. Nah sekarang mungkin aku mau pindah dulu nih ke Mas Ilham Prihatin. Siap. Pertanyaan pertama saya, apa? Kok namanya Prihatin? Oke. Terima kasih Mas Baldi dan adik kelas saya, Mas Grandi. Perkenalkan, nama saya Ilham Prihatin. Kalau ditanyakan namanya Prihatin, itu dari orang tua itu mengharapkan anaknya menjadi pria hebat lahir dan batin. Wow, itu singkatan ya? Iya. Pria hebat lahir dan batin seperti itu. Ya, udah dan sekarang saya di sini kapasitasnya sebagai katanya founder Nasi Gratis Jogja. Yang dulu masa kecilnya saya hidup di Dusun Payak Cilik, Kelurahan Sri Mulyo, yang SD-nya di SD Payak 1, kemudian SMP-nya di SMP 1 Piungan, terus kemudian SMA-nya SMTI Jogja seperti Mas Grandi ini. Hanya saja saya ini alumni 2006, kalau Mas Grandi alumni 2015. Wah, cukup berjarak ya. Ya, meskipun berjarak, kita tetap satu visi satu misi dalam kebaikan ya. Karena kalau Mas Grandi kan Jumat Berkah ya, kalau kami Nasi Gratis Jogja. Terus alhamdulillah kalau Nasi Gratis Jogja itu kebetulan kalau secara komunitas kami adiknya dari Jumat Berkah. Karena kami baru lahir pada 1 Desember 2019. 1 Desember, jadi sebelum pandemi pas ya itu ya? Iya, sebelum pandemi pas itu. Jadi 1 Desember 2019 kami mau mulai dengan satu gerobak. Dan kami tidak pernah menyangka namanya kok bisa sampai bercabang-cabang sampai 30 cabang beberapa kota di Indonesia. Sekarang berapa mas? Kalau atas nama Nasi Gratis Jogja kami ada 13, 11 ada di Jogja, 1 ada di Magelang, dan 1 ada di Solo. Terus kemudian mitra kami istilahnya yang bergerak masuk ke ranah bagi-bagi nasi gratis, kemudian menghubungi kami ada sekitar 15 juga. Jadi total ada 30. Ada di Jakarta, Bekasi, Bandung, Semarang, Tulungagung, Padang, Medan, Buntang. Masya Allah. Keren ya? Ya. Sampai nasional berarti jalannya ya. Bisa dibilang senusantara seperti itu. Oke, nah saya pengen ini mas, pengen tahu nih ceritanya
Mas Ilham Prihatin nih. Ya. Maksudnya kok bisa tiba-tiba, maksudnya kan nggak tiba-tiba itu ya ada nasi gratis Jogja. Mungkin ada hal-hal yang apa ya? Mungkin dulu mungkin di pemuda di kampung atau di mana itu Mas Ilham nih mungkin aktif di mana gitu? Atau mungkin di lingkungannya Mas Ilham itu apakah udah biasa melakukan gerakan-gerakan sosial seperti itu atau apa sih Mas? Oh ya, terima kasih. Jadi kebetulan kalau dari sejak kecil saya memang track recordnya kalau dibilang jadi hal-hal suka keorganisasian memang suka. Kalau dihitung dari SD ya saya ketua kelas 6 seperti itu. Ya kita bener. SMP ketua kelas 3 SMP, SMTI ketua kelas 3 SMTI ya, seperti itu toh. Terus kemudian masuk ke ranah kepemudaan namanya tema Yuda Paci, itu namanya tema Yuda Paci, pertemuan pemuda Payak Cilik. Jadi Payak Cilik itu adalah dusun kami dan kemudian saya kebetulan juga jadi ketua di situ. Jadi kami setiap tahun juga ada namanya kegiatan kepemudaan, tetapi belum masuk ke ranah kemanusiaan sosial. Terus kemudian ke atas lagi kami masuk ke AMT, Angkatan Masjid At-Taqwa Payak. Beda lagi ini. Beda lagi. Terus itu saya masuk ke ranah keagamaan. Nah, terus kemudian saya jadi sekjennya, sekretaris jenderal. Terus kemudian naik ke tingkat atas lagi ke Karang Taruna Desa Sri Mulyo. Saya jadi bagian bendahara dan sekretaris juga. Itu di apa Mas? Karang Taruna Desa Sri Mulyo. Oh beda tuh Karang Taruna sama yang awal tadi? Beda. Jadi kalau tema Yuda Paci itu kepemudaan di bawah Karang Taruna Desa. Oh, banyak banget. Karang Taruna Desa itu membawahi ada beberapa dusun, ada 22 dusun kalau di Sri Mulyo. Oh, pantesan banyak soalnya ya dusunnya. Terus kemudian setelah agak tua, sekarang ya dewasa. Dewasa ya. Iya. Jadi kemudian lulus SMTI, terus kuliah, bla 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 bla, agak kosong. Terus kemudian teman kami namanya Mas Fajar Dwi Kurniawan, itu juga alumni dari SMTI 2006, itu komunikasi dengan saya. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat umum, tidak terbatas syarat. Jadi semua bisa tercakup, bisa terakomodir dalam kemanusiaan sosial kami. Akhirnya lahirnya Nasi Gratis Jogja pada 1 Desember 2019 di Piungan cabang 1. Kami dulu tidak berpikir kalau kami ada cabang. Jadi cuman namanya Nasi Gratis Jogja, tok gitu. Dari satu gerobak dulu ya? Ya, dari satu gerobak, jadi sekitar 30 gerobak. Kenapa? Kebaikan itu lebih baik kalau berjamaah. Seperti ketika salat itu ya. 1 derajat sama 20 derajat, 27 derajat, mesti milih yang 27 derajat. Mending berjamaah, seperti itu aja. Masya Allah, oke. Cukup menginspirasi, istimewa sekali ini. Oh ya. Semua kebaikan istimewa ya, tidak ada yang kebaikan yang lebih istimewa dengan kebaikan yang lain. Ada yang di bidang Mas Gengs ngaji yang mengakomodir mantan-mantan yang geng-geng itu, meskipun dari pawaannya Mas Grendi itu nggak ada geng-gengnya, nggak ada nakal-nakalnya ya. Kalau malah sama saya, yang nakal saya ini. Jadi seperti itu ya. Jadi semua kebaikan istimewa, tidak ada yang namanya tidak ada yang lebih baik dari si A, si B, si C. Semua bergandengan tangan. Kita bekerja dalam kebaikan, ayo seperti itu. Oke, mantap ya. Berarti satu poin yang sangat mengena ya bagi saya tadi itu, semua kebaikan itu istimewa. Nggak ada kebaikan yang nggak istimewa, apapun bidangnya itu. Betul. Selama masih satu visi, yaitu untuk kebaikan, itu harus kita dukung bareng-bareng gitu ya. Betul sekali. Ya. Masya Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Masya Allah. Nah, tadi kan kita udah ngobrol ini. Latar belakangnya Mas Grendi sama Mas Ilham Prihatin nih. Nah, sekarang pengen tahu sih, mungkin dari apa ya, tadi kan barusan Mas Ilham nih, mungkin karena biar nyambung sekalian tadi itu sistemnya gimana sih Mas sebenarnya Nasi Gratis Jogja ini? Kan dulu dari awal mulanya satu gerobak itu terus bisa sampai banyak buka cabang jaringannya nasional tuh gimana ya Mas? Apakah dulu modal sendiri atau itu tadi inisiasi sama teman-teman? Jadi Nasi Gratis Jogja itu lahir tanpa pengharapan manusia yang lainnya. Pada awalnya tidak ingin kami dikenal orang lain.
salah satu contoh kenapa tidak ingin dikenal dengan orang lain, nama di gerobak itu bukan nama saya, bukan nama Mas Fajar. Karena di bawah itu ada CP-nya ya, namanya Hamdan dan Yahya. Kenapa? Nah, Hamdan itu putranya Mas Fajar, Yahya nama putra saya. Nah, tetapi kenapa terus akhirnya ditanya-tanya juga, kok itu namanya Hamdan sama Yahya? Padahal yang pegang saya Ilham sama Mas Fajar. Akhirnya kami mau nggak mau akhirnya bilang ke masyarakat umum kalau Nasi Gratis Jogja itu foundernya Mas Fajar sama Ilham, seperti itu. Nah, kenapa bisa kok sampai bercabang-cabang seperti itu? Percaya nggak percaya, kebaikan itu menular. Kebaikan itu menular. Kebaikan itu menular. Kebaikan apapun itu pasti akan masuk ke hati orang-orang baik yang ada di luar sana. Tapi kita tidak perlu untuk kok namanya repot-repot untuk ayo melu aku. Nanti biar mereka tergerak sendiri. Karena setiap kebaikan yang tergerak dari hati nanti abadi, insya Allah seperti itu. Nah, terus kemudian setelah sekitar 2 bulan lahir Nasi Gratis Jogja yang pertama, ada orang baik yang istilahnya melihat postingan kami di FB. Karena kami adalah generasi yang mungkin memang sudah agak senior katanya, tua sih. Kami mainnya di FB ya. Kalau Mas Grandi mungkin di Instagram, Mas sudah beda ya. Oh, iya, jadi kami main di FB, jadi segmen kami memang orang-orang yang tua, senior yang memang segmennya dulu sudah seusia kami ingin menggerakkan yang usia kami 30-an tahun. 30-an tahun. Akhirnya tergerak satu orang namanya Mas Rohman, itu ada di Masjid Pleret sana, Jaril Abrol, berniat bergabung dengan kami. Akhirnya kami survei track recordnya Mas Rohman itu bagaimana, terus lolos uji sertifikasi, kita masukkan Nasi Gratis Jogja 2. Terus kemudian kami ingin bagaimana caranya nyambung silaturahim dengan teman-teman SMTI 2006. Karena bagaimana, boleh percaya atau enggak, SMTI itu salah satu alumni lingkupnya itu masih kental. Jadi setiap alumni ya seperti ini, alumni itu pasti kuat Mas. Dan setiap alumni itu ada grupnya. Sekarang juga ada pengdanya, pengurus daerahnya. Jadi mudah kami mengkumpulkan teman-teman baik kami. Jadi seperti saya sekarang ada Nasi Gratis Jogja 3 yang letaknya di SMTI Jogja. Kami persembahkan khusus untuk sekolah kami. Kami letakkan di SMTI Jogja. Dan kebetulan kami punya teman baik, luar biasa baiknya, namanya Mas Bagas. Yang kemudian beliau menjadi koordinator Nasi Gratis Jogja 3 yang di SMTI, karena beliau juga seorang guru di SMTI, seperti itu, yang alumni juga 2006. Guru ini ya, apa tadi, karate? Kalau guru karate ini, kalau guru Mas Bagas tuh IT. Oh, guru IT. Apa bu IT ya? Oh, nggak tahu kan, bagian kayak gini ya, juga yang podcast kayak gini ya, seperti itu. Tadi pagi juga live streaming di SMTI. Terus kemudian ada cabang 4, itu kebetulan dedengkotnya tahu dong. Cabang 4 ada di Jogokaryan. Oh, Mas Galih. Yang pegang Mas Galih. Mas Galih itu juga, kalau kami manggilnya Mas Enggar. Mas Enggar. Kalau di sini Jogokaryan manggilnya Mas Galih. Nah, itu namanya kalau sekarang Jogokaryan itu ada di cabang 4 di depan YDSF. Itu. Terus akhirnya bercabang sampai NGJ 11, Nasi Gratis Solo dan Magelang. Itu juga dipegang dari teman-teman 2006 SMTI, tetapi juga kami tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain, seperti ada Mbak Ari, bukan alumni SMTI, ada Mas Rohman juga bukan alumni, ada yang lainnya juga, seperti itu. Wah, mantap ya. Memang semua biasanya paling gampang tuh lewat orang-orang terdekat gitu ya Mas ya. Memang kebaikan itu paling mudah orang-orang yang kita kenal, kita ajak dulu, bukan memaksa ya. Kewajiban kita adalah menyampaikan dan mengajak urusan mereka tergerak atau mau berubah mengikuti, ya nanti kita sesuai prosesnya, seperti itu. Karena memang ada juga kan kebaikan itu tidak didukung orang-orang dekat, bukan kalau mereka benci tapi mungkin tidak sesuai segmennya, seperti itu, nggak apa-apa, karena orang-orang dekat kita segmennya ada di bidang lain, seperti mungkin kebaikan tidak apa-apa, seperti itu.
Oh iya bener ya, kebaikan kalau pas sama segmennya pasti Iya, Mas. tepat gitu ya. Langsung Pas tergerak sasaran. gitu. Oke, keren nih. Berarti itu nanti gimana Mas? Misal nih saya enggak. Maksudnya itu diperuntukkan untuk Oke, siapa sih sebenarnya? Jadi gini Mas, oke. Nasi- Nasi gratis Jogja adalah sedekah umum. Sedekah Semua umum. boleh ambil, semua boleh isi. Berarti aku sama Mas Grandi itu kalau mau Jadi ngambil saya isi boleh. berarti gitu. ya? Boleh, semisal contoh kasus ya, Mas Grandi, terus Mas Baldi itu orang kaya tajir melintir ya. Contoh kasus ya, contoh kasus ya teman-teman ya. Nah, tetapi kok pada suatu saat orang sempat masak. Yes. Wong sugih kuwi kadang kala juga ora sempat masak loh Mas. Saking waktunya terus akhirnya gitu ya. kok di Jogokarian kan ada namanya NGJ4 tuh yang dipegang oleh Mas Galih itu. Kok di situ ada sate, apalah gitu ya. Contoh sate sih. Sate. Nah, akhirnya Mas Baldi yang dekat ngomong kalau Mas Enggar, aku ki kok nggak apa-apa. Ambil langsung aja nggak apa-apa. Karena itu Mas sedekah umum. Sedekah umum semua boleh ambil, semua boleh isi. Nah, kemudian sistemnya kalau kami setiap gerobak ada korlapnya. Tiap gerobak ada korlap. Koordinator lapangannya. Setiap hari memanajemen pengisian menu, terus membersihkan gerobak dan kemudian memanajemen keuangan. Karena setiap gerobak ada namanya kotak infak. Kenapa ada kotak infak padahal namanya nasi gratis Jogja? Ya, karena begini. Kebaikan itu datang kadang bukan karena niat, tapi datang karena ada kesempatan. Misal Mas Grandi lewat di nasi gratis Jogja, ada kotak nasi gratis Jogja nih, jebuk nah, contoh kasus seperti itu. Tapi juga, ada kotak infak ngisi lain jebuk siji, lain ngelebok kotak infak 1 juta. Nah, seperti itu. Ada juga yang aku untuk rezeki ning dalan, maksudnya dalam artian tiba-tiba kok gajian terus kotak infak akhirnya sedekah seperti itu. Itu namanya amal ma'ruf, mengajak kebaikan secara tidak langsung seperti itu. Nah, kemudian setiap bulannya kami kan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk pendanaan. Pendanaan itu untuk setiap korlapnya tiap bulan insya Allah kalau memang mencukupi kami supply namanya support dana pengadaan menu gratis tersebut. Nah, nanti korlapnya ngecak keuangannya bla 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 bla. Terus nanti kenapa bercabang-cabang, terus kemudian korlapnya itu kan ada teman baik itu. Nah, akhirnya teman-teman baik itu datang ke korlap yang masing-masing untuk ikut mengisi. Korlap A ada teman si A ngisi. Jadi dari satu gerobak ada teman 100 pada ngisi, satu gerobak ada teman 50 ngisi seperti itu Mas. Jadi saling aja kalau bahasanya MLM tapi MLM kebaikan ya. Nah, itu Jelas profitnya ya. Iya, jelas profitnya. Kalau profitnya kami memang bukan profit. Ya, memang kami tidak mengejar dunia meskipun memang kami masih butuh dunia, tetapi setidaknya ketika kita mengejar akhirat, dunia mengikuti seperti itu. Oke. Kalau mengejar dunia, akhirat belum tentu ya? Belum tentu, apalagi cuma mengejar wanita. Kosong kita ya. Kosong. Aku ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Mas Grandi mau bicara tentang Menarik sih tadi. Berarti semacam ini ya, bentuknya tuh kayak safety net ya, jaring pengaman sosial kayak gitu. Ya, seperti itu. Oke nih. Nah, aku pengen pindah nih ke Mas Grandi nih. Gimana? Itu tuh awalnya gimana sih Mas? Kok bisa kepikiran buat bagi-bagi makanan? Apalagi baginya tuh ngajakin teman-teman yang bandel tadi ya. Itu kok maksudku iso kepikiran loh Mas. Awalnya gimana? Apakah ya gimana lah gitu. Jadi bikin, kalau saya sih ya paling bikin konsep kepercayaan dulu. Maksudnya karena dulu yang ikut ngaji juga awal-awal teman-teman SMDI juga. SMDI 2018, 2019, 2015 dulu. Ya. Tapi di tempat saya yang nom-nom gitu kan. Kami juga nom loh. Lah, alhamdulillah yang nom-nom nih loh, nom-nom yang muda-muda. Emang sih yang teman-teman yang grassroots yang akar rumput itu loh, maksudnya juga tak libatkan, tapi kebanyakan donatur itu dari teman-teman SMDI yang dulu alhamdulillah pernah ngaji, pernah ya alhamdulillah beberapa ya tak ajar ngaji itu sama teman-teman juga. Itu sekarang udah pada luar kota gitu loh. Luar kota malah jadi donatur gitu loh. Oh gitu. Jadi gak dikira terus luar kota malah jadi donatur, ya alhamdulillah. Nah terus
Terus alhamdulillah berjalan. Kalau berjalan itu alhamdulillah ada benar kayak korlap-korlap gitu. Di tempat saya juga ada yang di Kota Gede aja, ada Mas Hilal. Hilal Hilal siapa namanya? Dia lucu kok orangnya. Gitu. Dia ngajak teman-temannya satu teman main lah itu, satu teman main. Ya, monggo. Sak circle ya. Sak circle. Terus ada Mas Gilang, Mas Eram, ada Gus Asad itu, terus ada apa jenenge? Ada Mas Yusuf dan ada Mas Husen, Mas Yoga. Jadi mereka itu yang tak tarik itu biasanya bagaimana kita mempengaruhi masyarakat itu yang paling ditarik pemudanya itu adalah pimpinannya biasanya. Kalau saya sih yang tak pengaruhi itu biasanya pimpinannya. Pimpinannya pengaruhi, dia punya masa bisa gerakkan. Nah, aku biasanya transfer ke dia. Tapi dia udah tahu backupnya itu loh. Bener tadi, udah tahu apa backgroundnya. Itu udah tahu background. Terus biasanya transfer uang, nanti dia pesan sendiri, nanti laporan. Oh, berarti ini gerakannya tuh bagi yang tiap Jumat itu tuh nggak cuman satu titik gitu loh. Jadi ada banyak itu banyak. Jadi misal pekan satu nanti pesan di daerah Banguntapan. Ya baginya sama seluruh Jogja. Terus nanti pekan kedua biasanya dipesan di Baikelan. Baikelan misalnya pesan 30 atau 50 nanti bagi saat Jogja. Nah, terus nanti ketiga ganti lagi Kota Gede, ganti pindah. Pesannya juga pindah, biar apa? Biar yang dipesan itu juga moving loh. Biar apa? Seneng gitu. Ya, terus alhamdulillah donasi, ya bener itu donasi itu dari Allah bener loh. Saya nggak pernah ada yang tahu kira-kira. Kadang ada teman-teman cuma buka WA, donasi melalui mas ini donasi itu. Alhamdulillah kan dari berapa nih? Dari 2018 itu terus nggak pernah sih putus, pernah berapa bulan cuman ada beberapa tapi terus lanjut lagi. Kalau dihitung kan uangnya udah banyak banget itu. Iya lah. Udah 2 tahun lebih ya berarti ya. Satu kali pesan kan misal 300 sampai 500. Satu kali gerak per Jumat. Kalau 1 tahun kan berapa minggu setahun ya? Setahun banyak. 4 gitu. Seminggu 4. Iya, 4 kali 12. 4 kali 12, 4 kali 12, misal 1 kali pesan, misal paling sedikit lah 200 ribu. 200 ribu sampai 500 ribu. Dulu pernah 1 kali Jumat 1 juta itu pernah. 1 kali gitu. Jumat 1 kali Jumat 1 juta. Dulu pernah. Ya itu tuh dari Allah gitu loh. Iya, benar, cuma ngecake bahasanya. Kulo min indillah itu bahasanya. Mas artinya Mas. Astagfirullah. Dari Allah itu. Semuanya dari Allah. Masya Allah. Iki kudu ajar ngaji ya. Oke, berarti yang menarik dari obrolan kita tadi ya, cukup dari jam berapa tadi? 8:30 ya? Iya. Berarti aku ini Mas, menyimpulkan tuh kalau ternyata orang-orang Jogja, orang-orang Indonesia itu masih ini ya, apa namanya? Empatinya besar. Empatinya besar gitu, kepedulian terhadap sesamanya sampai ya nyatanya tadi sampai sekali muter gitu kekumpul 1 juta itu ya Mas? Iya, sekali ngecake itu. Ngecake apa? Nyalurke ya kan, bahasa Indonesianya ya kan, menyalurkan. Itu sampai 1 juta. Biasanya yang disasar tuh siapa sih Mas? Yang dibagi makanannya itu? Ini ya apa, kan kalau dalam Quran dulu kan seperti yang paling pertama itu kan emang keluarga kan, urutan keluarga. Terus apa? Saudara, nanti selanjutnya adalah du'afa fakir. Kalau di jalan biasanya yang disalurkan itu kami yang pertama adalah orang yang tidur di jalan. Oh iya, banyak ya Mas ya? Banyak banget tidur di jalan, gelandangan dulu apa? Gelandangan sama pengemis, tukang becak gitu. Lah biasanya disasar sih itu, muter mobil di Jogja. Rute-rute yang sering banyak, mungkin teman-teman yang di rumah mau bikin acara, monggo itu saya bikin ini tuh mudah juga, yang penting kan ada donatur yang saya menjalankan gitu ya. Nah, monggo mau bikin titik-titik di Jogja yang paling penting itu wilayah Menteri Supeno sini sampai Jogokarian, terus sampai wilayah Kusumanegara SMTI, SMTI. Terus Jalan Solo, UGM, kemudian Jalan Avandi, pokoknya hampir mobil itu. Dan dulu tuh pernah saya tuh ternyuh gitu loh, pas bagi itu ada apa? Mohon maaf ya, ini apa? Orang pakai bagor itu loh. Bagor. Oh iya. Bagor itu tidur di pinggir jalan itu loh. Tak kasih itu, Pak, tangi gitu kan. Tangi tak kasih 1 ayam gitu kan. Kasih ayam
makannya sambil nangis dulu. Itu bukan karena pedes yo. Tapi memang karena Mengena. karena mengena dia. Mungkin sehari nggak bisa makan tuh. Ya. Sekali nyokot ayam cekit gitu kan rasanya kan, enak banget ya Allah. Ada sama anak-anaknya itu kan. Ya gimana ya, realita hidup di jalan itu beda. Saya dulu pernah punya binaan nih, anak-anak gelandangan itu beda, binaannya sama anak Roman itu beda. Iya. Jadi emang ada sosial khusus. Manusia silver pernah. Berarti memang ini ya Mas, sebetulnya di lingkungan sekitar kita loh di Jogja yang Iya, katanya Jogja itu udah cukup nyaman gitu Iya, ya, nyaman. yang katanya sederhana hidupnya, tapi ternyata masih banyak Iya. ini ya apa orang-orang yang malah itu tadi apa nggak punya rumah dan yang emang yang tidur di jalanan gitu berapa sih Mas? Lebih nggak dari 10? Wah banyak banyak, lebih. Mas. Banyak, paling kalau di total ya paling satu per jalan itu 1, 2, paling ya bisa 50 lebih. Satu rute itu Mas? Ya maksudnya beberapa rute itu. Satu rute paling 10-an satu rute. Itu kan ada sih yang udah mungkin dibina sama pemerintah. Tapi ada yang kabur lagi ya biasa. Banyak kan orang yang apa ya, orang yang gelandangan, yang perantau jadi gelandangan itu faktor utamanya karena dia bermaksiat pada Allah. Yang pertama adalah kenapa? Karena memutus silaturahmi itu. Mungkin di rumah ada masalah. Aku soalnya nyonangi bener masalah-masalahnya. Ada yang tak wawancara gitu loh. gitu ya? Nah itu memang dia itu memutus tali silaturahmi di rumah, terus dia kabur, pengen hidup mulia, tapi kelirunya di jalan. Nah ini ada yang gelandang, punya anak. Itu masalahnya gitu, memutus Berarti silaturahmi. banyak awal mula itu sebenarnya mereka dari keluarga yang maksudnya dalam tanda kutip baik-baik gitu loh, maksudnya Ya baik-baik. kayak biasalah ya kita gini terus dia pengen mencari jati diri terus malah kelirunya Ya, realitanya malah seperti itu iya gitu ya. realitanya seperti itu. Ada yang pernah wawancara langsung. Maksudnya tanya empat mata itu. Kalau di nasi gratis Jogja itu sasaran utamanya biasanya yang paling banyak ngambil itu siapa Oke. Mas? Itu seperti yang tak katakan awal tadi ya, dari nasi gratis Jogja itu sedekah umum. Pada awalnya kami menyediakan pagi hari. Oh pagi awalnya dulu. Awal dulu. Sasarannya adalah para pekerja yang kerja pagi-pagi buta. Anak-anak sekolah yang mungkin katanya jam 0 seperti itu. Jam 0 ya bener. Kadang jam 6. Dulu kan kami ngisinya jam 6 pagi Mas, jam setengah 6 pagi Mas. Kami ngisi itu. Nah, nasi gratis Jogja itu pada awalnya selain ingin berbagi kepada sesama, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian UMKM yang berada di radius sekitar 300 meter gerobak nasi gratis Jogja. Jadi kami awal dulu membeli setiap bulan itu, setiap hari membeli 30 bungkus nasi gratis. Nasi gratis pada minggu pertama sampai keempat hampir diambil, kami bagikan kepada duafa. Terus akhirnya bulan kedua baru para pekerja yang pagi-pagi kerja itu ambil satu, terus pada anak-anak sekolah ambil satu seperti itu. Terus kemudian pandemi, akhirnya kami rubah semuanya. Nah, Allah juga memberi kemudahan kami bercabang-cabang itu, kami tersistem, terstruktural, sudah dibagi-bagi sesuai manajemen keuangan masing-masing. Ada ketuanya Pak Mas Bagas, ketua komunitas yayasan kami, komunitas Naryo Berbagi, terus saya ketua nasi gratisnya sub bidangnya nasi gratis Jogja, saya ketuanya. Nah, itu memberikan makan kepada semua orang di nasi gratis di kota itu. Tetapi selain di setiap cabang kami juga ada namanya OTR. Jadi ya off the road. Saya kan yang kebetulan yang di Jogja itu kan yang aktif saya sama Mas Bagas dan Martian yang selone oke gitu loh ya. Kalau Mas Galih itu kan sok sibuk, sebenarnya selo tapi sibuk sok-sokan gitu loh. Mas Galih di luar ya. Akhirnya kami Mas Bagas mubeng ngasih ke tukang beca. Seperti juga tadi yang gelandangan seperti itu kasih anak-anak jalan seperti itu juga dikasih. Jadi segmen kami semua orang yang membutuhkan kami diambil dari 8 mustahik itu ya, zakat itu loh. Jadi tetapi kami bukan zakat, tetapi kami mengambil dari itu. Jadi siapa saja yang dapat kita sesuaikan dengan program kami. Kalau kami nasi gratis Jogja semuanya silakan ambil. Nah, kalau OTR kami duafa yang jalanan-jalanan itu kami
lihat-lihat dulu, jadi kasih. Nah, terus kemudian kami juga ada namanya santunan. Nah, itu kita ambil yang duafa, yatim. Nah, kita kasih data dulu. Nah, kemudian juga ada bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako kami ke lansia, para orang tua janda-janda. Seperti itu tiap bulan juga ada kaji seperti itu. Jadi segmen kami itu tadi 8 kriteria sesuai program kami. Jadi tiap bulan kadang ada 1-2 program gitu. Dan terakhir kami juga bekerja sama dengan Kita Bisa kan. Jadi kami cair beberapa puluh juta, kemudian kami kerahkan semuanya kegiatan di gerobak, bagi sembako, anak yatim, duafa dan lain-lain. Ya tadi donasi itu datang ya dari Allah, tetapi kita perlu ikhtiar. Yang namanya kerjasama dengan pihak lain, dengan komunitas lain. Kenapa? Karena kita ketika mengajak komunitas atau apapun organisasi itu, maka orang-orang baik yang berada di komunitas lain akan menularkan kebaikan itu, akhirnya tahu ada nasi gratis, ada tahu namanya Jumat Berkah, akhirnya bergabung, berdonasi tiap bulan, begitu. Dan kami juga kan sudah resmi di Kemenkumham, jadi semua sudah legal, diakui pemerintah, ada nomornya itu. Kami juga punya rekening Nasi Gratis Jogja. Kami juga ada website resmi www.nasigratisjogja.com. Semua kegiatan, semua rekening, donasi ada di www.nasigratis.com. Terlapor di Kementerian itu berarti tiap tahun juga ada auditnya. Nanti tugasnya Pak Ketua itu. Pak Bagas, biar berarti Nasi Gratis Jogja itu hanya salah satu dari beberapa programnya. Nah, jadi gini. Nasi gratis sebenarnya ini di bawah siapa sih Mas? Pada awalnya Nasi Gratis Jogja itu berdiri dengan Nasi Gratis Jogja. Tetapi ketika kami mendaftarkan, kami tidak lolos dengan Nasi Gratis Jogja. Akhirnya kami mencari nama yang bisa lolos ke kementerian. Akhirnya komunitas Naryo Berbagi. Kenapa Naryo? Naryo itu adalah logo kami, maskot kami. Di setiap gerobak mesti ada logonya. Ini. Naryo itu ini tokohnya ini loh. Ya, ini Naryo namanya. Naryo, iya. Kenapa ada belangkon nama Naryo? Ya Sunaryo, Naryo, Sinaryo, Naryo kan orang Jogja, Jawa. Ada belangkonnya karena memang kami ada di Jogja. Kami ngapurancang, ngaturaken, membawa makan, itu kami melayani umat. Seperti itu. Naryo Berbagi namanya, Yayasan Naryo Berbagi. Terus kemudian akhirnya kami untuk cari rekening itu kan harus ada struktural. Itu tadi akhirnya ada di BSI sekarang, Nasi Gratis Jogja. Itu. Berarti Mas Bagas nih sebagai ketua. Mas ini ya. Mas Bagas sih ketua. Yayasan kami. Kalau saya ketua Nasi Gratis Jogja. Oke. Itu. Saya hello Mas Bagas. Oke. Siap. Jadi kami ingin masyarakat mengenal kami dengan baik, dalam artian dengan jalan yang baik. Karena kebaikan itu harus dilakukan dengan niat baik, dilakukan dengan cara yang baik, disampaikan dengan yang baik. Jangan sampai keberadaan kami menyakiti orang lain. Dalam artian, kayak Nasi Gratis Jogja. Jelas-jelas nih sebelah ono warung, ono Nasi Gratis Jogja. Mereka tidak tahu kalau kami melarisi warung-warung sebelah. Setiap hari pesen 50 kah, 30 kah di setiap cabangnya. Seperti itu. Jadi insya Allah kami berusaha untuk tetap menyampaikan kebaikan dengan baik. Gitu. Kalau hari Jumat kami bisa ribuan Mas. Nanti kapan-kapan kita kolaborasi. Nasi Gratis Jogja featuring Jumat Berkah. Exchange ngaji ya. Karena dari kebaikan itu perlu berjamaah. Betul banget itu. Benar. Kebaikan itu perlu berjamaah. Iya Mas. Garis bawahi teman-teman, menarik itu. Oke. Nah, ini hal yang menarik. Saya melihat kesamaan nih dari iya. Walaupun banyak perbedaan kan kita pasti ada kesamaan nih. Ya. Nah ini kalau mungkin menurut ya ini seperti safety net, kayak jaring pengaman sosial gitu ya. Betul. Nah kalau kira-kira kalau pandangannya Mas Grandi sama Mas Ilham ini, bisa nggak sih model-model seperti ini? Tadi ada dari donatur, terus ada yang menggerakkan, dan itu kan kayak
apa ya, muter dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Ini mungkin banget gak sih kalau gerakan ini bakal berkembang, nggak cuman hanya di masalah makanan, mungkin di pendidikan dan lain-lain. Itu seberapa besar sih kemungkinan gerakan-gerakan seperti ini bisa diadopsi di bidang-bidang yang lain gitu. Mungkin kesehatan dan lain-lain. Kira-kira Mas Grandi dulu atau gimana nih? Ya kan. saya? Sing tua. Senior tuh ya. Oke. Terima kasih Mas Grandi dan Mas Baldi. Kalau ditanya kebaikan apakah bisa diadopsi yang dengan lain, pada dasarnya mungkin bisa jadi kami yang mengadopsi kebaikan-kebaikan yang lain. Saya tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup diri kalau kami belajar dari orang lain, belajar dari komunitas lain, belajar dari kebaikan-kebaikan lain. Tidak perlu kok, iki loh aku Nasi Gratis Jogja berdiri sendiri karena memang kami mampu, karena kami hebat. Tidak seperti itu. Kami bisa seperti ini karena memang atas izin Allah. Yes. Dan kami belajar dari organisasi lain. Yes. Apa yang ada kebaikan dari komunitas lain, kita serap. Tidak perlu malu, tidak perlu malu. Dan apakah bisa? Sangat bisa, Mas. Jadi ada yang namanya komunitas PDGCI itu komunitas yang khusus untuk memberikan kemanfaat pada pendidikan gratis di Bantul. Pendidikan gratis Di Bantul ada. Terus kemudian juga komunitas-komunitas ngaji-ngaji gratis juga seperti ini seperti ini gengs ngaji juga ada. Komunitas kesehatan yang khusus kesehatan juga ada. Jadi kebaikan kembali lagi sesuai segmen dari hati. Tergeraknya hati para orang baik itu mau di mana? Nah, kebetulan kami di Nasi Gratis Jogja yang berkaitan dengan perut. Yes. Dan mereka ada yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Dari Mas Grandi gimana? Ya namanya kan apapun ada sistemnya itu, Mas. Jadi sistem kan bisa diadopsi di mana. Misal di pendidikan nanti secara sukarela didik sini. Teman saya kalau kan ada sih dakwah di pelosok itu. Dia mengadopsi model-model pendidikan di TPA itu di lembaga di pelosok itu loh. Iya, dibawa ke sana itu ya. Jadi emang terus ada lagi yang seperti TPA. Jadi emang namanya sih sistem sebetulnya. Sistem Islam kan nggak cuma nggak cuma makan, nggak cuma ini. Iya, bener. Dari hal paling detail itu. Ya dari detail sampai kita wudu gitu kan. Sampai nikah, Ampun gitu. Ayo kita. sampai politik ya. Ya terusnya jadi kan sebenarnya itu masih sistem sih. Kita mau ambil di mana, terapan di mana itu nanti orang-orangnya itu yang berkompeten itu ditunjukkan kemana. Iya. Misalkan dulu kayak mungkin ada sih orang yang tipikalnya kayak sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya dia cocok kan politis gitu tipikalnya. Mungkin ada yang banyak di masalah suka tenaga, misalnya bisa adzan gitu. Ini kan seperti sahabat bin Robah, kasih sayang gitu. Jadi bergerak dalam posisinya masing-masing gitu. Itu ya. Ya, betul. Oke. Kenapa kok mas-mas berdua ini tetap mau menjalankan itu padahal sebenarnya ada tanggung jawab juga dari negara untuk menjamin masyarakatnya terpenuhi kesejahteraannya. Mungkin Mas Grandi dulu tuh. Silakan. Ganti yang muda. Jadi kalau secara negara kan kami ini saya sih ya sama sih ya. Itu pengen mencerminkan bahwa rakyat yang betul-betul NKRI lah gitu. Betul-betul NKRI itu kan berbeda-beda tapi satu tujuan. Karena yang di jalan itu nggak cuma muslim, nggak cuma ya nggak mungkin ada beda agama, ada ateis mungkin nggak beragama, itu kan tetap dikasih gitu. Karena rahmat Allah itu kan meliputi seluruh makhluk. Nah, jadi negara emang sudah nge-backup gitu. Yes. Nah, cuma mungkin orang-orang itu entah nggak mau ke backup ataupun karena saya pernah nyunang ada yang digaruk Satpol PP gitu loh. Oh gitu. Jadi Satpol PP ada yang kabur dari itu dari rumah rumah. Sampean juga digaruk. Oh, betul. Kalau digaruk mana tuh? Waduh. Berat ini. Nah, jadi emang kita memaksimalkan apa yang mungkin dari pemerintah masih kurang, itu kami mengoptimalkan sebisa kami. Jadi sukarela rakyat gitu loh. Bergerak dalam grassroots ya mungkin ya kita kan akar rumput gitu. Iya, gerak dari akar rumput ya. Kalau Mas Ilham gimana?
Ditanya kenapa kami kok masih bergerak padahal ada negara, gitu ya. Kita tidak perlu bertanya apa sih yang dikasih negara kepada kita, tapi kita juga perlu bertanya apa yang mampu kita beri kepada negara. Dan salah satunya kita mengamalkan pasal 34 yang bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Ya kita berusaha, kita negara saja mencontohkan seperti itu. Masyarakat yang di bawah juga harus seperti itu. Saya bergerak seperti ini karena memang dulu nasihat almarhum ibu saya itu bahwasanya tembok pagar tembok iku ora luweh kuat daripada pagar mangkok. Nah, pagar mangkok kuwi mesti luweh kuat saka pagar tembok. Apa artinya? Ketika kita memberi sesuatu makanan jauh lebih kuat dan terasa kepada sang penerima. Nah, itu menjadi tembok kita. Bukan tembok penghalang, tetapi tembok penghubung yang merekatkan. Itu. Kalau ditanya negara, ya negara punya tugasnya di masing-masing. Kami masyarakat, warga juga punya tugas masing-masing. Jangan sampai nunggu juga kan meminta dari negara, tidak perlu. Kalau bisa kita memberi. Jadi selama ini memang kami adalah Nasi Gratis Jogja memang tidak berafiliasi dengan siapapun, tetapi kami menerima dan terbuka untuk tergerak bekerja sama dengan siapapun. Ya, intinya selama kita masih muda dan bisa memberi kebaikan kemanfaat kepada orang lain, tidak perlu menunggu kaya, menunggu tua, karena kita tidak tahu sampai kapan di dunia ini mampu untuk memberi kemanfaatan. Bisa jadi contoh kasus si Fulan, dia ingin berbagi kebaikan tapi nunggu kaya, kok tiba-tiba si Fulan kepleset, aneng coro, kepleset, akhirnya gitu kan. Ya, kita tidak perlu nunggu itu, dan ketika pemerintah negara sudah ada tugasnya, kita bertugas di segmen yang di bawahnya. Seperti contoh, saya juga belajar banyak dari Masjid Jogokarian. Keren. Ketika ada kapal selam yang tenggelam, akhirnya dari pihak masjid ada penggalangan dana yang sampai 1 miliar, seperti itu luar biasa kan. Kalau ditanya kenapa Masjid Jogokarian bergerak padahal negara sudah ada dananya, kan karena memang masyarakat Muslim dan siapapun itu ingin menunjukkan bahwa kami adalah NKRI, meskipun tidak terbatas sara. Kami ingin menunjukkan kami masyarakat yang ingin bergerak untuk negara, bangsa, dan nusa. Seperti itu. Masya Allah. Keren-keren ini narasi yang dibawa. Oke, nah mungkin ini kita ngobrol lama banget nih. Sampai jam berapa? Sampai sahur, Mas. Sahur siap. Sampai jam berapa ini? Atau ini jam berapa toh? Jam 21.52 sih. Oh, masih lama. Oh iya, apa-apa. Oke, mungkin enggak ambil di Sambi dulu. Mas Baldi. Tadi sudah minum banyak. Puasa saya malam. Iya. Malam puasa nih. Kalau siang buka enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mungkin wah langsung langsung diterti. Ya Allah. Susu, Mas. Sehat ini. Tunjukin, Mas. Siap. Satu teguk dulu ya. Siapa ngerti satu teguk besok langsung rabi. Amin. Amin. Ditonton banyak orang ya, Mas. Ya enggak apa-apa, Mas. Channel yang tertarik. Ya enggak apa-apa. Ada calonnya belum? Belum. Enggak apa-apa, semoga akhirnya segera hadir. Ya, salah satu yang mempermudah kita untuk bersedekah adalah semangat dari istri, Mas. Contoh kasus kalau saya nggak disemangati sama istri, saya nggak bakal kesini loh. Tenan. Iya. Jadi hampir semua di Nasi Gratis Jogja kan bapak-bapak muda, usianya 30-an, punya putra 1, ada juga ibu-ibu sih. Tapi kami kalau bapak-bapak ini kan penyemangatnya istri yang di belakang. Lelaki yang sukses di belakangnya ada wanita hebat. Wanita yang waduh. Kita belum ada ya, Pak. 3-0 itu, Mas. Biar nanti saya bisa pulang. Oke. Mungkin ada satu hal lagi sih, Mas. Saya masih pengen tak tanya ini. Yuk, kita seri. Kan biasanya tiap ini ya,
tiap orang tuh punya tokoh yang di role modelnya, punya role jelas model ini. nih. Jelas. Kalau Mas Grandi sama Mas Ilham ini sampai bergerak di sosial gini, itu ada nggak sih role model tokoh siapa gitu yang menjadi inspirasi dari Mas Ilham sama Mas Grandi ini? Mungkin siapa dulu nih? Gitu. Oh, Nek, kalau saya sih ini apa? Yang pertama kan panutannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan memang menjadi panutan saya. Kemudian ada sahabat-sahabat itu, kemudian pahlawan Islam. Kalau mungkin di Indonesia mungkin ada paman saya, Ustaz Adlan, mungkin terus ada dulu orang yang nampung saya pas saya belum bisa tetap ngaji itu, tapi udah meninggal dia. Itu menjadi panutan saya. Kemudian ketika saya kan juga bina rumah yatim gitu kan, rumah yatim Ngadem Jati di Kota Gede itu kan juga, jadi saya setiap hari itu ngerasain tuh loh hidup maksudnya tidur bareng anak yatim, doa apa gitu, maksudnya itu nggak maksudnya ini kondisi yang beda sih sama orang-orang normal hidup gitu loh. Jadi kan setiap hari saya termotivasi terus gitu. Kalau panutannya tetap itu para sahabat dan Rasulullah sendiri. Kalau dari sekian tokoh-tokoh itu Mas, mungkin ada siapa? Nilai ya dari banyak tokoh itu mungkin ada nilai yang ngena banget dan tertanam ke Mas Grandi sampai sekarang itu apa Mas, kalau boleh tahu? Yang nama-nama yang orang-orang atau para sahabat? Iya, semuanya sih, mungkin ada nggak sih satu apa gitu kata atau nilai yang sampai sekarang itu masih jadi apa ya, seperti nggak ngiket sih, kayak jadi kepikiran gitu sama Mas Grandi. Kalau saya sih juga ada hutang budi ya sama paman saya itu. Paman saya kan juga ustadz lah, kalau saya juga ustadz banget lah, keren. Nah, saya itu punya hutang budi. Dulu saya di Lingkan di kuliah juga alhamdulillah bisa dapat beasiswa, nggak bayar kuliah. Terus sekarang di Lingkan di rumah yatim juga masih alhamdulillah bisa di situ. Jadi saya merasa terpesona banget, maksudnya beliau ini betul-betul dimuliakan dengan Quran gitu loh. Nah, kalau kita ini betul-betul memperdalam Quran dan hidup dengan Quran, insya Allah ini akan memuliakan kita. Allah kan yang seluruh makhluk itu yang menguasai itu kan hanya Allah. Allah berkuasa, makhluk tak kuasa. Jadi Allah ini yang menguasai seluruhnya. Kalau kita ini udah dekat dengan Quran, insya Allah insya Allah ini semua makhluk itu pasti akan memuliakan kita. Prinsipnya sih gitu. Jadi saya betul-betul Pak Desa ini menjadi role model gitu loh. Role model maksudnya, oh beliau ini betul-betul dimuliakan karena Quran. Gitu loh. Kalau saya gitu. Mas Ilham gimana? Sekalian sama mungkin tadi ada nilai yang sampai sekarang kepikiran gitu. Ya tentu kita sebagai umat muslim tentu adalah panutan utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan tentu dengan para sahabat-sahabatnya dan sebagainya. Tapi dengan panutan terbaik bagi saya adalah panutan yang terdekat. Salah satu panutan terbaik saya adalah ibunda saya almarhum Ibu Jiniwati, kemudian juga bapak saya Bapak Samijo, dan juga kakak saya Dr. Miranti Dewi Pramanentias, dan istri saya Hartatun Dewi Silasakti. Kenapa menjadi panutan? Karena dulu memang tiap tahun itu kan ada bagi-bagi sembako di keluarga saya. Jadi bukan saya kok riak ya, bukan ini menyampaikan pertanyaan ya, kenapa seperti itu. Ya, tiap menjelang Ramadan, menjelang Lebaran dan pada waktu Ramadan kan kita bagi-bagi sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, tetangga-tetangga kita. Nah, yang saya bertahan dan saya semangat adalah pesan ibu saya tadi yang sudah saya sampaikan. Pagar mangkok itu lebih kuat dari pagar tembok. Ketika kita kita ingin keamanan yang lebih dan keamanan yang disukai oleh Allah adalah menjalin silaturahim dengan tetangga. Salah satunya adalah memberi mereka dengan makanan. Bisa juga kita memborong dagangan mereka. Sedekah yang tidak terlihat sebagai sedekah, yang mestinya yang tidak terlihat itu adalah sedekah langsung, adalah memborong dagangan para tetangga kita. Nah, itu tadi konsepnya adalah pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Iya. Oke, Insya Allah. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin
satu patah dua patah kata lah, mungkin 1 menit untuk closing statement, mungkin ingin menyampaikan ke para jamaah sekalian di sini, sehingga mereka mungkin apa sih yang ingin disampaikan sama ya closing statement lah. Mungkin dari Mas Grandi dulu atau Mas Ilham? Mas Grandi? Kan ini teman-teman yang di rumah ataupun para teman-teman saya yang sedang melihat kami gitu, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian ketika mungkin teman-teman nggak ada ya manusia itu hidup kekal, nggak ada. Mungkin suatu ketika kita akan mengalami fase yaitu kematian. Jadi ketika kita meninggal itu seluruh amal terputus kecuali 3 kan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah ya, dan anak yang soleh. Nah, sedekah jariah ini bisa kita tunaikan dengan kita mungkin bisa bikin komunitas sosial seperti itu, bikin komunitas sosial ataupun lembaga-lembaga yang bisa mensupport ketika kita sudah ada di kubur, itu kan menjadi support amal besok kita itu teman-teman. Jadi jangan pernah kita menyepelekan amal kecil walaupun hanya berbagi nasi ataupun apa, karena di mata orang-orang yang ada di jalan, di jalan itu mereka benar-benar nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi kalau kita itu membagikan sedikit yang kita anggap remeh, sebetulnya itu kebahagiaan besar di mata mereka. Nah, mungkin teman-teman di rumah tetap besarkan hati ya toh, kita tetap berbagi walaupun hanya sedikit teman-teman. Itu ya, terima kasih ya kepada para pemirsa yang menonton acara ini Joko Talks. Semoga apa yang kami sampaikan di sini menjadi sebuah inspirasi bagi semuanya. Meskipun kami bukan siapa-siapa, tetapi kami mencoba untuk menebarkan kebaikan kepada sesama. Kebaikan itu bisa dimulai dari sekarang, tidak perlu besar-besar. Dimulai dari keluarga dulu, menyingkirkan batu di jalan, menafkahi keluarga, menebarkan senyum kepada saudara, itu adalah sedekah dan kebaikan. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, dan jangan pernah berharap kepada sesama manusia. Berharaplah kepada Allah semata. Karena ketika kita berharap kepada manusia, yang ada adalah kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah, insya Allah nanti ada balasannya yang luar biasa. Mari kita bergandengan tangan untuk berbuat kebaikan, untuk menebarkan kebaikan. Tidak perlu menyombongkan diri atas nama pribadi atau atas komunitas, tetapi kita sama. Kita dalam untuk berbagi kebaikan pada sesama. Mau berbagi nasi, berbagi tentang kependidikan, kesehatan, yatim piatu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, Insya Allah itu tadi 2 closing statement dari para pejuang sosial ini ya, Insya Allah. Ya. Nah, itu juga mengakhiri acara kita malam hari ini, Joko Talks, ya, dengan episode jangan sampai mereka kelaparan di balik nasi gratis Jogja dan Jumat Berkah. Pokoknya jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan teman-teman, sekecil apapun itu ya, tadi kayak katanya Mas Grandi sama Mas Ilham. Teman-teman juga bisa memulai kebaikan itu paling dekat tadi ya. Nah, ini bisa juga disalurkan nih melalui nasi gratis Jogja ya, tahun dari Jumat Berkah nih. Nanti caranya gimana nih Mas kalau Mas Grandi terlibat itu? Nanti bisa follow teman-teman di Instagram Geng Sengaji, itu sudah ada CP-nya, udah ada mungkin nomor rekening, udah ada adminnya, mungkin teman-teman bisa nyari. Nanti langsung bisa hubungi admin, nanti kemudian laporan akan disampaikan kepada teman-teman yang di rumah. Oke, untuk nasi gratis Jogja, silahkan kunjungi kami di www.nasigratisjogja.com atau ke Facebook Nasi Gratis Jogja, atau juga ke Twitter Nasi Gratis Jogja, Instagram Nasi Gratis Jogja. Nanti di sana sudah ada tertera semuanya, ada adminnya masing-masing. Kalau Facebook langsung kepada saya, langsung berhubungan dengan saya. Kalau di Instagram kepada founder satunya, Mas Fajar. Nah, silahkan cari saja, di situ ada biodata Nasi Gratis Jogja, ada rekening atas nama Nasi Gratis Jogja, dan sebagainya. Silahkan untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan Anda kepada kami. Jika memang Anda segmennya dari Nasi Gratis dan lain sebagainya, kami terima dengan baik. Insya Allah kami salurkan sesuai amanah, karena kami sekarang adalah pelayan umat dan perantara kebaikan dari saudara-saudara semua. Terima kasih. Ya, itu tadi kisah yang sudah kita angkat
di balik nasi gratis Jogja dan Jumat Berkah. Sampai jumpa lagi di episode-episode Joko Talk selanjutnya, karena di Joko Talks di channel @masjid Jawa Karyan ini kita akan ngobrol dengan orang-orang yang memberi inspirasi kepada kita dengan harapan agar kita sebagai seorang muslim itu juga bisa dan harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe channel @masjid Jawa Karyan dan semua medsos Masjid Jawa Karyan. Saya Rizky Baldi Munada undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.